الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmatul iman wal islam, nikmat beriman kepada Allah, nikmat menjadi seorang muslim, nikmatus sihhati wal faragh, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat kebanyakan manusia itu terlena dengannya. Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Walhamdulillah, dengan ketiga nikmat tersebut, nikmatul iman wal islam, nikmat beriman kepada Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pada hari yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di waktu yang mustajab, kita kembali menambah amal soleh kita kepada Allah. Wujud syukur kita karena Allah telah berikan kepada kita berbagai macam karunia nikmatnya. Semoga sampai akhir hayat hidup kita, kita termasuk kategori hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan tidak hanya kita umat Islam, namun bagi alam semesta. Nabi yang dengan kedatangannya membawa rahmat. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, penebar kasih sayang bagi alam semesta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah kami pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mengingatkan diri pribadi kami, kita semua yang hadir di masjid ini, ataupun siapa saja yang mendengar khutbah kita kali ini, karena uzur dan lain hal tidak bisa melaksanakan salat Jumat, namun dia sempat mendengar khutbah kita. Mari kita jaga nikmat beriman kepada Allah, nikmat menjadi seorang muslim, karena inilah yang paling utama, bekal ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa, bekal yang paling baik itu adalah al-iman, bekal yang paling baik itu adalah al-islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Beberapa waktu yang lalu kita telah menuntaskan amal saleh
yang diperintahkan oleh Allah. Di bulan Ramadan kita telah menuntaskan puasa Ramadan. Kemudian kita melaksanakan berbagai macam sunnah, solat tahajud, solat qiyamul lail atau solatut tarawih. Kemudian juga kita bertadarus Al-Quran. Kemudian pada akhirnya kita bersedekah, berinfak dan menunaikan zakat. Kemudian di bulan Syawal pun kita menjalin tali silaturrahim pada saat hari raya Idul Fitri. Terus berjalan, berkelanjutan amal-amal soleh tersebut. Kemudian saat ini di bulan Zulqa'dah, beberapa jamaah haji Indonesia seluruh dunia telah menuju kota suci Makkah, dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kebaikan-kebaikan tersebut, rangkaian amal-amal soleh tersebut harus selalu kita jaga. Maka benar kalau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Kitab Lataiful Ma'arif mengingatkan kepada kita semua, man amila ta'atan, barang siapa yang mengamalkan satu ketaatan, minat ta'at, dari sekian banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa farigha minha, lalu dia beristirahat atau tensinya mulai meredah, mulai berkurang seperti yang kita alami pada saat ini, tidak tinggi seperti tensi ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian turun di bulan Syawal, tensi tersebut turun. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa alamatu qabuliha, di antara ciri amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyasilaha bi ta'atin ukhra, dia akan selalu menyambung dengan amal saleh yang lain. Dia tidak berhenti hanya sebatas salat saja, dia tidak berhenti amal salehnya hanya sebatas berpuasa Ramadan, dia tidak berhenti amal solehnya hanya sebatas berinfak, bersedekah, tapi dia terus mencari amal soleh yang berkelanjutan, sampai amal soleh yang paling kecil, menyingkirkan duri di tengah jalan, menyingkirkan sampah put di tengah jalan, ia lakukan sebagai bukti amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata imam ini, wa alamatu raddiha, dan amal soleh tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ayu aqibaha bi ma'siyah. Cirinya apa? Dia setelah melakukan kebaikan, dia melakukan perbuatan maksiat. Wal a'yazu billah. Kalau ini terjadi dengan kita, maka dalam lanjutannya tersebut Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan kepada kita, wa ma ahsanul hasanah ba'da sayyi'ah, betapa hebatnya satu kebaikan setelah dia melakukan perbuatan dosa, yaitu dia telah tertutupi, dihilangkan perbuatan dosa tersebut oleh karena ia melakukan kebaikan. Kemudian kata beliau, wa ahsanuha al-hasanatu ba'dal hasanah, yang terbaik dari itu semuanya, dia melakukan kebaikan, terus kebaikan dan terus kebaikan secara beruntun sampai akhir hayatnya. Wa aqbahul as-sayyi'ah, dan seburuk-buruk keburukan atau perbuatan dosa itu ba'dal hasanah, setelah dia terbiasa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena keburukan tersebut tamhaquha, akan memusnahkan, akan menghancurkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Wal'iyazu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terbiasa kita kebaikan di beberapa bulan yang lalu kita melakukan perbuatan maksiat, ini menandakan kita telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan kebaikan-kebaikan selama ini yang kita lakukan akan musnah, sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah kita untuk menjaga konsistensi amal ibadah kita? Setidak-tidaknya ada dua hal penting yang itu akan menambah, akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal soleh kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-musara'atu ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan tidak menunda-nundanya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam beserta istrinya
yang dalam riwayatnya disebutkan, dan itu di dalam Al-Quran juga disebutkan, kedua suami istri ini tidak diberikan oleh Allah keturunan sampai akhirnya Allah berikan keturunan kepada mereka, dan itu umur mereka 100 tahun. Dalam riwayat disebutkan, ada yang mengatakan 90-an tahun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa rahasianya kedua suami istri ini walaupun dengan kondisi mereka sudah tua, tidak bisa mendapatkan anak, tapi Allah berikan kepada mereka keturunan, dan itu Allah berikan juga hebatnya seorang nabi yang bernama Yahya alaihissalam. Diceritakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastajabna lahu, kami kabulkan, kami terima doa mereka berdua ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Yahya, lalu kami berikan kepada mereka anugerah seorang keturunan, seorang anak, seorang nabi yang bernama Yahya alaihissalam. Wa aslahna lahu zauja, dan kami berikan kepada istrinya kemampuan untuk memiliki seorang keturunan. Kenapa? Lalu Allah sebutkan pada ayat itu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Rahasianya apa? Allah berikan keturunan walaupun sudah lama, karena mereka, kata Allah, yusari'una fil khairat, selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka selalu berdoa kepada kami penuh harap dan penuh cemas. Dan yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, mereka selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia. Ketiga hal inilah yang menyebabkan Allah istijabah doa Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga Allah berikan keturunan. Tentunya apabila kita bersegera melakukan kebaikan, berdoa kepada Allah, khusyuk dalam beribadah, ini akan menjadi modal utama konsistensi ibadah kita. Kita menjadi seorang yang istiqamah dalam melakukan amal-amal saleh. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara pertama ini cara yang sangat jitu, agar supaya amal ibadah kita terus berkelanjutan sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengingatkan kepada kita, adwamuhu wa in qalla, yaitu amalan yang dilakukan secara mudawamah, terus menerus, walaupun amalan itu kecil. Tadi kita katakan, membuang duri di tengah jalan merupakan amal soleh yang terkecil, namun itu lebih dicintai oleh Allah kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ini maksud daripada hadis tersebut. Namun tentunya kita tidak mungkin hanya membuang duri di tengah jalan saja beramal soleh. Namun Allah menginginkan kepada kita lebih dari itu. Secara kuantitas hitungan, secara kualitas kita jaga. Ini yang menjadi tolak ukur bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan remehkan salat tahajud di malam hari 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat salatul witir. Kemudian salatul duha 2 rakaat biasa kita lakukan, jangan diremehkan. Itu merupakan amal terbaik kalau kita lakukan secara terus menerus. Nah, inilah yang akan selalu menjaga hati kita. Amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan al-mudawamah, terus menerus. Kemudian kita selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah dengan kedua cara ini, amal soleh kita tetap terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqamah, mantap terus dalam kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah perintahkan pada malaikatnya untuk turun ke bumi, alla takhafu wa la tahzanu, untuk memberikan ke dalam hatinya jangan takut, jangan bersedih hati, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'alun, dan berilah kabar berita gembira kepada mereka dengan surga yang telah kami janjikan. Inilah
jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pahala istiqamah, pahala untuk tetap selalu dalam kebaikan-kebaikan. Semoga khutbah kita kali ini mendatangkan kebaikan bagi diri kita semuanya, mendatangkan kemuliaan bagi dalam diri kita semuanya, dan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah, yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan serta selalu mudawamah dalam melakukan berbagai macam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang selalu beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang selalu menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.